Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat saja ya. Salam sehat ya. Dalam kesempatan yang baik dan bahagia ini saya akan menyampaikan beberapa tips ya terkait bagaimana caranya supaya kita tidak tertular dari coronavirus disease yang begitu sangat dahsyat penularannya sekarang ini dan sangat mematikan. Baik, sebelum masuk ke tips atau ke pesan dari kami, jangan lupa ya, like, subscribe, komen, dan share demi kelancaran dan perbaikan serta kualitas video yang akan kami putar berikutnya. Baik, terkait dengan beberapa tips tadi, saya menyimpulkan bahwa nomor satu vaksin ya. Vaksin itu begitu dahsyatnya sekarang ya, di mana-mana terjadi pergerakan vaksin massal ya, yang memang pemerintah anjurkan supaya kita divaksin ya. Pasti banyak pertanyaan tentang vaksin, nanti kalau divaksin bagaimana? Sakit apa tidak? Positif apa tidak? Ya kan? Terus nanti pingsan apa tidak? Atau mohon maaf bisa menimbulkan kematian atau tidak? Jangan pikirkan itu ya. Vaksin itu sudah diolah, sudah dibuat sama orang-orang ahli kedokteran yang sangat mutakhir dengan alat-alat yang canggih dan modern untuk sekarang ini. Jadi tidak mungkin ya vaksin itu dibikin asal-asalan gitu ya. Ada vaksin Sinovac, AstraZeneca, Nusantara dan lain. Pokoknya ikut saja vaksinnya. Itu satu vaksin. Vaksin itu apa? Vaksin itu adalah virus COVID yang sudah dilemahkan ya, dimasukkan ke dalam tubuh kita ya supaya ada defense, di pertahanan dalam tubuh kita. Di saat ada vaksin masuk, di saat ada virus masuk ya, kita sudah ada penangkalnya, ya. Jadi vaksin itu penting sekali gitu loh. Jadi bagi orang-orang yang tidak tahu, makanya ini harus dengar video kami ini ya. Begitu banyak orang tidak tahu vaksin itu apa. Nanti setelah divaksin jadi positif, nanti setelah divaksin jadi mati. Jangan ya. Semuanya kita dibikin ini, kita harus percaya bahwa vaksin itu sangat baik dan sangat bagus buat pertahanan tubuh kita. Itu satu. Kedua, kita harus makan yang banyak ya. Makan yang banyak ini apa? Makan aja yang Anda suka gitu kan. Mau makan nasi padang kek, mau nasi soto kek, ya kan? Dan mohon maaf ya untuk teman-teman, biasa ada cewek nih ya, atau gadis-gadis ini yang, atau mungkin ibu-ibu yang lagi program diet ya, kalau bisa untuk sekarang ini tolong dikurangi dulu, kalau bisa cancel dulu deh ya, demi kebaikan, demi imun kita yang naik ya. Takutnya kalau pas diet ini kan otomatis asupan makanan juga dijaga, takutnya pas lagi gitu lagi kondisi kurang bagus itu virus masuk. Jadi ya bukan tidak boleh, boleh-boleh saja, cuman paling tidak teman-teman semua harus kuat ya, imunnya harus kuat. Jadi makan yang banyak. Itu kedua. Ketiga, harus punya berniat ya, istirahat yang cukup. Istirahat itu apa ya? Tidur ya. Tidur itu berapa jam? Ya 6, 5, 6, 7, 8 jam itu normal. Andaikan kamu tidur jam 10, itu sudah sangat bagus. Ya, hindarilah yang namanya begadang, main gitar ya, main kartu ya kan. Udahlah, tidur aja lah sekarang ini ya, untuk menjaga imun kita supaya tetap sehat dan supaya tetap kuat dan virus tidak akan masuk ya. Itu ketiga. Keempat ya, sahabat semua, sebelum tidur kita harus biasakan kumur-kumur ya. Mohon maaf saya sebutin nama ya, betadine kumur itu. Betadine kumur itu kamu kumur-kumur ya, setelah sikat gigi ya, kumur dibuang. Nah, nanti pas bangun tidur juga kamu melakukan itu. Dan ada efek memang salipa ya, untuk ngeluarin dahak dia. Ngeluarin dahak, bagaimana dengan dahak itu keluar kita jadi lebih enak, lebih bagus. Itu juga menjaga, membersihkan daerah-daerah mulut ini ya. Jadi penting sekali kita harus berkumur-kumur, paling tidak kita menghindari dari mencegah virus masuk gitu ya. Yang kelima itu harus minum air putih yang banyak ya. Air putih hangat yang banyak ya. Air putih hangat yang banyak. Saya berulang-ulang, air putih hangat yang banyak ya. Dengan minum air putih yang hangat, paling tidak ya kita lebih kuat. Di daerah ini lebih panas, jadi virus masuk pun dia tidak mau ya. Itu yang tips yang kelima. Yang keenam, konsumsi kelapa hijau, itu pun kalau ada ya, kalau nggak ada jangan dipaksakan.
Untuk sekarang ini cari kelapa hijau setengah mati dimanapun tidak ada. Kalaupun ada harganya setengah mati, mahal sekali toh. Nah, jadi untuk kelapa hijau saya pikir teman-teman sahabat-sahabat sudah tahu semua itu kegunaannya bukan hanya untuk penangkal Covid tuh. Semua penyakit juga dengan kelapa hijau insya Allah ada sangat sangat bagus manfaatnya buat tubuh kita ya. Dan berikutnya adalah kita juga jangan lupa berjemur ya. Dulu nggak pernah berjemur ya, sekarang berjemur gitu kan. Semua orang pada nggak mau berjemur. Saya pun jujur aja malas berjemur itu. Apalagi kalau udah panas gitu kan, terus apa namanya gerah gitu kan, terus harus buka baju gitu kan. Selain kita juga jarang lakukan ini, ya kita harus niat dalam hati kita bahwa kita ini harus sehat. Paling tidak anjuran dari dokter, dari tenaga medis lainnya atau dari pemerintah kita harus lakukan ya demi kesehatan kita dan keluarga kita semuanya ya. Yang berikutnya adalah kita harus bisa menanamkan bahagia dalam rumah tangga ya. Bahagia tuh gampang sekali sebetulnya ya. Kita main sama anak, kita bercanda sama anak, kita bercanda sama suami, sama istri. Cukup 3 detik aja ketawa. Apalah yang bikin kita ketawa, apa yang bikin kita lucu, silakan. Itu menaikkan imun mungkin berapa derajat ya. Kan sekarang masalahnya imun harus kuat ya, selain iman juga ya, maksudnya iman juga harus kuat ya. Dan berikutnya adalah kita jangan terlalu sering membuka medsos. Sahabatku, sahabat Regenzaku ya, medsos ini adalah penting buat kita sebagai pengetahuan ya, tapi juga sangat membantu kita untuk lebih mendalami keresahan. Karena dengan ada medsos kita akan lihat bagaimana kejadian-kejadian yang memang menakutkan ya, kejadian kematian, kejadian penularan, kejadian lonjakan tinggi ya kan. Nah, itu juga membuat kita imun agak turun ya. Jadi tolonglah ya, biasakan gadget itu disimpan. Gadget disimpan di sini ya. Apalagi kalau mau tidur ya cukup jam 10 tidur handphone dimatikan. Ya, kecuali ada tugas-tugas tertentu yang memang kita juga harus aware juga dengan tugas itu ya. Nah, itu mungkin teman-teman beberapa tips sederhana buat teman-teman semua, semoga bermanfaat ya, dan semoga kedepannya kita selalu diberi kesehatan, kesempurnaan, dan juga dijaga ya, kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga semuanya kita sehat-sehat saja dan panjang umur. Salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.